Selamat malam jemaat terkasih, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Bersyukur hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati persekutuan bersama Kristus melalui ibadah keluarga saat ini. Jemaat, mari kita berdiri, satukan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat-Nya. Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi sesama. Mari kita menghadap Tuhan dengan bernyanyi dari Gita Bakti 20, bait 1, Umat Tuhan, mari datanglah. Ajaib dan besar Allahmu, lebih dari segala alam. Hai umat, nyanyi dan bersorak-sorak, muliakan Allah Bapa Maha Kasih, bawa persembahanmu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Hai umatnya, mari bawa persembahanmu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus, dimuliakanlah nama-Mu. Kami memuji dan membesarkan nama-Mu. Lihatlah kami yang beribadah saat ini ya Allah. Engkaulah yang mengerti isi hati kami. Engkau juga yang mengangkat semua orang yang tertunduk serta memberi kelegaan kepada semua orang yang berbeban berat. Naungilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar ibadah ini menguatkan iman kami. Kuduskan serta terimalah doa dan puji-pujian kami. Amin. Pujian kepada Allah terambil dari Mazmur pasal 13 ayat 1 hingga 6. Berapa lama lagi, Tuhan, Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku? Dan bersedih hati sepanjang hari. Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan, Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan kau lupakan segala kebaikannya. Bapak Ibu, kita akan membaca firman Tuhan. Mari kita siapkan Alkitab kita. Kita buka dari Kisah Para Rasul 7 ayat 30 sampai 34. Namun sebelumnya mari kita berdoa.
Terima kasih ya Allah Bapa di sorga untuk segala waktu yang boleh Engkau berikan bagi kami. Sepanjang hari ini kami percaya Tuhan yang sudah menuntun dan menolong kami dalam kami melakukan kegiatan-kegiatan dan tugas-tugas kami. Dan pada malam hari ini Tuhan, ketika kami boleh berkumpul, walaupun tidak secara tatap muka, tapi kami percaya semuanya karena kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau belajar bersama-sama firman-Mu Tuhan, biar Tuhan yang memberikan kami hikmat, akal budi, berikan kami kemampuan untuk mengerti dan memahami, dan terlebih kami mampu untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah hanya kebenaran firman-Mu yang akan keluar dari mulut hamba. Terima kasih Bapa di sorga. Berfirmanlah bagi kami, karena kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat, mari berdiri. Kita baca bacaan Alkitab malam hari ini dari Kisah Para Rasul 7 ayat 30 sampai 34. Demikian bunyinya. Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Gunung Sinai. Di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu, dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka gemetarlah Musa, dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu, marilah engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah Bapak Ibu mendengar ungkapan Jasmira? Jasmira adalah singkatan dari jangan sekali-kali melupakan atau meninggalkan sejarah. Ungkapan ini disampaikan oleh Presiden pertama kita, Bapak Soekarno, ketika perayaan Hari Kemerdekaan di tahun 1966. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, bagi Soekarno penting untuk mengingatkan ini bagi masyarakat Indonesia. Karena menurut beliau, bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Nah, sebagai bangsa yang besar, kita harus belajar menghayati dan memahami sejarah perjuangan bangsa kita. Yaitu ketika para pejuang atau para pendahulu kita dengan rela mengorbankan jiwa dan raganya demi tercapainya kemerdekaan Indonesia. Nah, Bapak Ibu, jas merah ini memotivasi juga masyarakat Indonesia untuk mengisi kemerdekaan itu dengan membangun bangsa dan negara, serta tidak melupakan hakikat dasar perjuangan itu sendiri. Selain itu, mengingatkan kita juga akan komitmen kita untuk tetap memelihara semangat persatuan dan kesatuan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita perlu mempelajari sejarah dalam kehidupan kita. Karena sejarah itu penting. Karena dengan belajar sejarah, kita bisa menata kehidupan kita
atau mempersiapkan kehidupan kita di masa depan dan masa kini. Selain itu, dengan belajar sejarah tentang kehidupan kita ya, memungkinkan kita untuk melihat kesalahan-kesalahan atau kegagalan-kegagalan yang pernah kita lakukan di masa lalu, sehingga kita tidak mengulangi lagi kegagalan itu atau kesalahan itu di kemudian hari. Nah, Bapak Ibu, pembacaan kita pada malam hari ini itu terambil dari satu bagian dari satu perikop kecil yang diberi judul pembelaan Stefanus. Siapa sebenarnya Stefanus dan apa yang menyebabkan sehingga dia harus melakukan pembelaan? Stefanus ini adalah salah seorang dari 7 diaken yang dipilih pada waktu itu, karena ketika para rasul melayani, murid semakin banyak, ya, pengikut Kristus semakin banyak, sehingga banyak tugas-tugas yang mulai terbengkalai. Salah satunya yaitu pelayanan terhadap para janda, sehingga akhirnya menimbulkan sungut-sungut dan ada beberapa kelompok yang merasa bahwa tugas tanggung jawab untuk melayani janda itu tuh sudah tidak dilakukan secara benar, sehingga akhirnya ke-12 rasul pengikut Kristus sebelumnya ini memanggil murid-murid yang lain dan meminta mereka untuk memilih 7 orang yang akan membantu mereka dalam pelayanan terhadap janda atau menjadi diaken ya. Nah, salah seorang dari antara 7 orang diaken ini namanya Stefanus. Nah, Bapak Ibu, Stefanus ini ternyata agak spesial. Nah, kenapa? Karena kalau di dalam pasal 6 ayat 8 dikatakan bahwa dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Jadi Stefanus itu dia memiliki kemampuan untuk melakukan mujizat-mujizat pada waktu itu ya, juga tanda-tanda. Nah, selain sebagai diaken yang melayani para janda, Stefanus juga suka memberitakan Injil seperti yang dilakukan oleh para rasul. Jadi dia sering bercerita tentang kehidupan atau sejarah kehidupan bangsa Israel sehingga mereka boleh tiba di tanah perjanjian ya. Nah, Stefanus ini sering melakukan soal jawab, mengadakan soal jawab, diskusi-diskusi begitu ya dengan orang-orang pada waktu itu. Tapi karena memang Stefanus ini dia diberikan roh yang luar biasa sehingga memampukan dia untuk menghadapi setiap mungkin pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ketika mereka bersoal jawab itu ya. Intinya Stefanus itu bisa mengatasi semuanya, sehingga ternyata kelebihan-kelebihan Stefanus ini menimbulkan rasa tidak suka terhadap beberapa kelompok ya. Mereka tidak menyenangi Stefanus sehingga mereka berencana dan membuat satu permufakatan jahat. Mereka membuat berita bohong, menyebarkan berita bohong atau kalau sekarang dibilang hoax ya, bahwa mereka mendengar kalau Stefanus ini menghujat Musa, juga menghujat Allah dan Taurat Musa. Nah, sehingga mereka mengadakan gerakan-gerakan dengan mengumpulkan orang banyak dan para tua-tua, juga ahli-ahli Taurat, dan mereka berencana menangkapnya. Dan akhirnya memang mereka bisa menangkap, menyergap Stefanus, dan akhirnya mereka menyeret dia, membawa dia ke hadapan Mahkamah Agama. Nah, Bapak Ibu, di depan Mahkamah Agama, Stefanus tidak merasa gentar. Dia tidak takut, dia tidak khawatir, walaupun kemungkinan dia menghadapi ancaman di dalam dirinya ya,
dia bisa dibunuh. Dan memang kalau kita baca kisah Stefanus ya akhirnya memang dia harus mati dengan dilempari batu. Dia adalah martir pertama ya di dalam pekabaran Injil. Nah, ketika imam besar, ketika di hadapan mahkamah agama dalam cerita Alkitab kita, Stefanus oleh imam besar ditanyakan tentang kebenaran berita yang mereka dengar. Apakah benar memang dia menghujat Musa atau gimana ya. Tapi sebaliknya, kuasa yang ada di dalam diri Stefanus memberikan dia keberanian yang luar biasa untuk kembali menyampaikan kisah perjalanan kehidupan para pendahulu Israel yang tentu saja adalah nenek moyang mereka. Terutama kisah sejarah perjalanan atau pembebasan bangsa Israel dari tanah perbudakan Mesir melalui Musa. Bapak Ibu, khotbah atau pidato pembelaan Stefanus di depan mahkamah agama ini untuk mengingatkan bangsa Israel bahwa mereka boleh menduduki tanah perjanjian itu karena pendahulu-pendahulu mereka ya, terutama Musa ya. Dia melanjutkan kisahnya tentang Musa dan dia membiarkan untuk orang lain menilai sendiri ya apakah yang dia sampaikan itu menghujat atau tidak. Jadi iman Stefanus ini sungguh luar biasa. Dikatakan imannya berakar kuat pada sejarah iman para pendahulunya ya. Bapak Ibu, pembelaan Stefanus ini sekaligus merupakan penolakan terhadap hasutan yang disampaikan oleh orang banyak bahwa Stefanus telah menghujat Musa dan Allah seperti dalam Kisah 6 ayat 11. Karena ia juga dituduh menghina bait Allah dan hukum Taurat. Kisah 6 ayat 13. Saudara-saudara, pembacaan kita ayat 30-34 ini, kalau kita baca, itu memang adalah bagian dari pembelaan Stefanus ya. Nah, kalau kita lihat di ayat 30 dikatakan, dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Gunung Sinai, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Ya. Saudara, kita sudah banyak mendengar kisah tentang perjalanan atau bagaimana bangsa Israel itu bisa keluar dari Mesir, ya. Nah, ini menunjuk kepada pribadi Musa. Nah, kita sudah banyak juga mendengar tentang siapa Musa sebenarnya. Nah, kita tahu bahwa dalam cerita Alkitab diceritakan tentang sejarah hidup Musa sejak dia masih kecil. Sejak dia masih bayi, dia harus terpaksa dibuang ke Sungai Nil karena ada ancaman pembunuhan atau kematian oleh Firaun yang saat itu berkuasa. Karena waktu itu Raja Firaun membunuh anak-anak kecil orang Israel ya. Nah, akhirnya cerita kemudian Musa diambil dari Sungai Nil dan diangkat menjadi diangkat anak oleh putri Firaun. Ia menjalani hidup dan dibesarkan, dididik, dan mendapatkan segala fasilitas sebagai salah seorang anggota istana Firaun. Dikatakan Musa dididik dengan segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Bapak Ibu yang kekasih, kemewahan hidup atau segala sesuatu yang tersedia di dalam kehidupannya di istana ternyata tidak membuat Musa lupa diri atau terlena. Ia tetap menyadari siapa dan dari mana dia berasal. Nah, kalau kita lihat selanjutnya di dalam ayat 23. Dikatakan ketika usia Musa 40 tahun, timbullah keinginannya pada waktu itu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya itu orang-orang Israel. Jadi
Dikatakan di sini 40 tahun baru Musa timbul keinginan untuk mengunjungi ya orang-orang Israel pada waktu itu. Waktu yang sangat lama tentu saja. Dan ketika dalam kunjungannya itu dia mendapatkan seorang Mesir menganiaya seorang Israel, sehingga akhirnya rasa nasionalisme di dalam diri Musa itu muncul. Ia menolong dan membela saudara sebangsanya itu, dan akhirnya dia membunuh orang Mesir itu. Nah, Bapak Ibu, pada sangkanya Musa Musa pikir bahwa saat itu saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka. Tetapi ternyata dia salah. Mereka tidak mengerti, ya. Intervensi yang dilakukan Musa untuk menolong salah seorang saudaranya itu berakibat buruk. Kita lihat di dalam ayat 26 sampai ayat 28. Kenapa? Karena keesokan harinya ketika Musa sedang kembali berjalan-jalan untuk menemui saudara-saudaranya, dia mendapati 2 orang Israel yang sedang berkelahi. Nah, Musa mengingatkan mereka bahwa sebagai sesama saudara seharusnya mereka tidak melakukan hal itu berkelahi ya. Tapi orang yang berbuat salah dikatakan dia malah dia menolak Musa dengan mengatakan bahwa siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin atau hakim atas kami. Ada penolakan di sana. Bahkan dia melanjutkan dengan berkata bahwa apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti kemarin engkau membunuh orang Mesir itu. Jadi ternyata kejadian Musa membunuh orang Mesir itu ada yang tahu. Nah, saat itu Musa sangat ketakutan. Karena dia mengira tentu sudah banyak orang yang mengetahui perbuatannya. Dan pasti dia dalam bahaya. Sehingga Musa memutuskan dia melarikan diri dari istana, dia pergi mengembara dan akhirnya dia tiba di satu daerah yang namanya Midian. Ya. Nah, di sana Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 40 tahun lamanya Musa hidup di dalam pengembaraan. Dia hidup sebagai gembala, ya, kambing domba. Nah, kita tahu kehidupan Musa sebelumnya, dia hidup bergelimang kemewahan. Segala sesuatu yang dia butuhkan itu ada. Bertolak belakang saudara dengan apa yang dia alami saat itu ya. Dia harus menggembalakan kambing domba mungkin ya, kalau kita bilang istilah sekarang mungkin dia mesti bekerja dulu baru dia bisa makan. Dan sebagai gembala kemungkinan besar Musa tinggalnya di padang karena dia harus menjaga ternak gembalaannya agar jangan sampai ada yang hilang atau mungkin dimakan binatang buas. Nah, bukan hal yang mudah, saudara, bagi Musa untuk menjalani kehidupan seperti itu. Belum lagi, kemungkinan ada ketakutan juga di dalam diri Musa, jangan-jangan dia ditemukan lagi oleh orang Mesir pada waktu itu dan dia bisa juga dibunuh. Nah, Bapak Ibu dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata 40 tahun itu memang adalah 40 tahun dalam rancangan Allah, ya. Babak kedua, 40 tahun babak kedua dalam kehidupan Musa. Sehingga pada saatnya Allah datang menemui Musa dalam ayat 30 ya. Sesudah 40 tahun tampaklah seorang malaikat di padang gunung Sinai dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Allah ternyata punya rencana yang besar dalam kehidupan Musa. 40 tahun dalam pengembaraan, Musa dibentuk, digembleng sedemikian rupa, sesuai dengan rencana Allah. Allah tidak pernah melupakan Musa. Allah juga tidak pernah melupakan umatnya. Sehingga lewat Musa, Allah punya rencana untuk melepaskan umat Israel yang dalam tekanan penindasan bangsa Mesir di tanah perbudakan Mesir. Saudara, rancangan Allah itu memang tidak pernah gagal. Rancangan Allah, ya dan amin.
Ketika Allah merancang sesuatu dalam kehidupan kita, itu pasti terjadi. Itu nampak di dalam kehidupan Musa. Ya. 40 tahun bukan waktu yang pendek, saudara, untuk menjalani kehidupan. Ya. Nah, kita lihat Allah menunjukkan dirinya, menyatakan dirinya di Gunung Sinai di daerah Midian. Ya. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam wujud semak yang menyala, semak duri. Ada nyala api tapi tidak menyala. Nah, mau dikatakan di sini bahwa Allah punya cara apapun dia bisa lakukan. Dan dimanapun Allah itu bisa hadir. Ya, di sini dikatakan Midian itu adalah satu tempat terasing, jauh. Di padang gurun, Allah menyatakan kehadirannya dalam kehidupan Musa. Bukan di bait Allah. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, sungguh kita tidak pernah tahu apa yang sedang Allah rancangkan dalam kehidupan kita. Karena Dia yang paling tahu siapa kita sebenarnya. Kalau dalam Yeremia 1 ayat 5a dikatakan bahwa sebelum aku membentuk engkau, ya Yeremia, kita lihat ya dalam Yeremia 1 ayat 5a. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Jadi memang sebagaimana Allah mengatur dan membentuk kehidupan Musa untuk menjalankan rencana besar bagi umatnya, begitu juga dengan kita. Ya. Allah menggembleng Musa dengan berbagai situasi dan kondisi yang dialami saat itu. Ada susah, ada senang, ada sakit, ada sehat, ada duka, ada suka. Tapi Musa tidak pernah mengeluh. Musa tetap menjalani kehidupannya dengan taat dan setia. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Allah punya banyak cara untuk membentuk kehidupan kita. Ya. Ketika Dia merencanakan atau merancangkan sesuatu dalam kehidupan kita, Dia punya banyak cara untuk membuat kita mengakui siapa Dia sebenarnya. Dia punya banyak cara untuk mengakui akan kuasa. Kita mengakui kuasa dan kebesarannya. Tapi Dia tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendiri di dalam proses yang sedang Dia lakukan itu. Itu ditunjukkannya dalam kehidupan Musa. Nah, saudara-saudara, nyala api yang keluar dari semak duri itu menandakan kesucian dan kekudusan hadirat Tuhan. Musa tidak dapat melihat Allah secara langsung, namun melalui kehangatan nyala api, Tuhan mau menyatakan bahwa Ia hadir di tempat itu. Jadi saudara, di sini kita bisa lihat bahwa memang banyak cara Allah yang bisa Dia lakukan untuk menunjukkan bahwa Dia hadir dalam kehidupan kita. Ya, dan mungkin segala sesuatu bisa melalui kejadian-kejadian, mungkin kejadian-kejadian kecil, tapi bisa juga kejadian-kejadian besar yang tidak pernah bisa kita jangkau dengan akal pikiran kita yang terbatas. Tapi yang pasti Allah punya cara tersendiri. Kita masuk dalam ayat ke-31 dan 32. Saudara, sebagai manusia, itu dikatakan di sana ayat 31 dan 32. Musa heran tentang penglihatan itu, dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Maka gemetarlah Musa dan ia tidak berani lagi melihatnya. Ya, sebagai manusia pasti Musa heran. Ia penasaran karena ia melihat sesuatu yang tidak seperti biasanya yang dia saksikan. Karena nyala api itu tidak membakar semak duri. Tapi rasa penasaran Musa mendorong dia untuk mencari tahu lebih dekat. Tapi ternyata Allah punya rencana. Keheranan Musa ini
menjadi kesempatan Tuhan untuk menyatakan diri secara langsung pada Musa melalui suara yang dia sampaikan bahwa akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah nenek moyang Israel atau termasuk di dalamnya Musa. Nyala api yang tidak membakar semak duri, saudara, juga dipahami sebagai cara atau penyataan Allah kepada Musa bahwa Allah akan dan mampu melakukan peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang akan dia tunjukkan kepada Musa dan kehidupannya. Musa gemetar karena tentu saja pada waktu itu dia sangat ketakutan. Karena menurut pemahaman orang Israel, Tuhan Allah yang Maha Kudus itu tidak bisa atau tidak dapat dilihat oleh manusia. Saudara, selanjutnya ya di dalam ayat 33 dikatakan bahwa lalu Allah berfirman kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Tanggalkan kasut merupakan bentuk penghormatan terhadap Tuhan yang kudus. Demikian juga di mana Tuhan ada pada waktu itu ya. Itu adalah tempat yang kudus. Nah, saudara, dari kisah Musa ini bisa menyatakan juga bahwa Allah hadir bisa di mana saja ya, seperti saya katakan tadi. Dia bisa hadir bukan hanya di bait Allah. Nah, selanjutnya kalau kita baca di dalam ayat 34. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu marilah engkau akan putus ke tanah Mesir. Bapak Ibu, ayat ini menyatakan kepada Musa dan juga kita bahwa kehidupan yang kita alami, ya, ketika kita doakan itu dengan penuh iman dan kesungguhan, ketika kita dalam permasalahan atau persoalan, Tuhan pasti perhatikan. Dan Tuhan pasti dalam kasih-Nya mendengarkan seluruh seruan dan doa kita, permohonan kita yang kita sampaikan kepadanya. Aku telah turun menunjukkan bahwa Tuhan peduli terhadap kehidupan umat manusia. Dalam hal ini umat Israel, bahkan kita juga. Dan Allah senantiasa malah berinisiatif untuk bertindak, menolong dan menyelamatkan umatnya. Nah, saudara, kita lihat di sini, wujud kepedulian Allah adalah dengan memanggil Musa dan mengutusnya untuk melaksanakan rencana dan rancangan besarnya untuk menyelamatkan orang Israel. Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam SBU ya, dan juga di SGD, saya lihat judulnya diberi judul Allah Peduli oleh Lembaga Alkitab. Kehidupan kita saat ini, saudara, mungkin kita rasakan itu sangat berat. Segala sesuatu terbatas bagi kita. Kita tidak bisa dengan leluasa lagi seperti dulu bisa jalan-jalan, kita bisa kemana-mana, ke sekolah, kantor dibatasi, segala kegiatan kita tuh dibatasi. Kenapa? Karena pandemi yang sedang terjadi. Sudah kurang lebih 1,5 tahun sejak bulan Maret tahun 2020. Sejak pandemi ini mulai merebak di negara kita. Banyak hal yang akhirnya membuat kita terbatas untuk melakukannya. Kita berada dalam satu situasi dan kondisi yang tidak menentu. Pandemi yang sampai saat ini masih terjadi dan belum berakhir, menghantam dan menghancurkan, memporak-porandakan
setiap sisi kehidupan manusia. Dan tentu saja membawa dampak yang besar, kerusakan yang besar, dampak yang menghantam kita pada kesehatan kita, psikologi manusia, sosial, dan ekonomi. Saudara, begitu banyak orang, atau berapa banyak orang yang mengalami kesulitan atau tiba-tiba mungkin malah stres atau depresi. Karena apa? Karena kehidupan yang sebelumnya baik-baik saja. Mereka bisa memenuhi kebutuhan mereka. Tiba-tiba harus kehilangan mata pencarian karena kehilangan pekerjaan, PHK. Ya. Berapa banyak orang yang mengalami kesedihan karena tiba-tiba harus kehilangan orang yang dikasihi, yang mungkin merupakan tulang punggung keluarga karena terpapar virus yang sedang terjadi saat ini. Atau juga mungkin sakit penyakit yang tak kunjung sembuh, dan masih banyak lagi persoalan berat lainnya. Banyak hal Tuhan, saudara, yang membuat kita merasa bahwa seolah-olah tidak ada akhirnya dalam kehidupan kita. Sampai akhirnya kita bisa bertanya dalam hati, kapan Tuhan semuanya ini berakhir? Saudara, ada satu lagu yang pernah dinyanyikan dan dipopulerkan oleh seorang penyanyi, jebolan salah satu ajang pencarian bakat, almarhum Mike Mohede, yaitu berjudul Allah Peduli. Saya akan nyanyikan untuk Bapak Ibu. Mohon maaf kalau suaranya mungkin pas-pasan, tidak apa-apa. Lagunya kira-kira seperti ini. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Bapak Ibu, banyak hal memang yang tidak bisa kita mengerti dalam kehidupan kita. Tapi kita tetap harus menjalaninya. Dan kita mungkin bertanya, mengapa semuanya harus saya alami? Seperti lagu di atas. Mengapa Tuhan keluarga saya harus alami? Bapak Ibu, kesaksian dalam kehidupan keluarga kami. Ketika beberapa waktu yang lalu di bulan Februari, Tuhan mengizinkan kami mengalami pergumulan di dalam kehidupan kami lewat sakitnya anak kami, Kurt. Saat itu kami bertanya dalam hati, kenapa Tuhan? Tidak ada tanda-tanda, saudara. Dia bukan seseorang yang punya riwayat sakit itu. Tapi tiba-tiba di suatu dini hari, tiba-tiba dia lemas, dibawa ke rumah sakit. Saat itu, sungguh kami tak tahu apa yang harus kami lakukan. Karena begitu cepat, saudara. Dia kehilangan semua fungsi saraf di dalam dirinya. Tapi itulah Allah yang kita yakini, Allah yang punya kuasa. Dan kami mengalami dalam kehidupan keluarga kami, bahwa dia sungguh hadir, dan dia menyatakan kuasanya dalam kehidupan anak kami. Segala sesuatu yang waktu itu mustahil, kami pikirkan mustahil terjadi. Satu persatu Tuhan tunjukkan bahwa dia ada dan dia bekerja. Saat ini anak kami masih dalam pemulihan.
Tapi kami percaya bahwa Tuhan punya rencana yang besar di dalam kehidupannya. Kami tak tahu apa rencana Tuhan, tapi satu hal yang pasti, bahwa Tuhan sedang membentuk kehidupan kami, keluarga, khususnya anak kami. Dan Tuhan punya rencana yang luar biasa, yang pasti Dia akan tunjukkan tepat pada waktunya. Puji nama Tuhan. Saudara, seberat apapun kehidupan kita kita jalani, kita harus ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Kadang kita kecewa, kita bersungut-sungut mungkin, dan kita mulai menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, dan bahkan mungkin menyalahkan Tuhan. Tapi melalui pembacaan ini, saudara, kita diingatkan bahwa Allah mendengar keluh kesah dan teriak minta tolong kita. Sebagaimana Ia mendengar teriak dan minta tolong orang Israel ketika mereka mengalami penderitaan di tanah perbudakan Mesir. Dia adalah Allah yang sama, yang mendengar dan akan turun tangan menolong kita, melepaskan kita dari segala kesulitan dan penderitaan hidup yang sedang kita alami dan rasakan saat ini. Saudara, 400 tahun lebih Allah mengizinkan umatnya Israel mengalami penderitaan di tanah Mesir. Dan akhirnya tiba saatnya, sesuai dengan waktu dan kehendaknya, Ia menyatakan kuasanya. Ia datang, memanggil, mengutus Musa untuk menjadi alatnya, menyatakan akan kuasanya, melepaskan umatnya dari penderitaan. Saudara, Allah yang hadir melalui nyala api, yang tidak membakar semak duri, menunjukkan bahwa walaupun kita tidak bisa melihatnya, tapi kita bisa merasakan kehadirannya melalui hal-hal ajaib yang Dia tunjukkan, yang tidak mampu kita jangkau dengan akal pikiran kita yang terbatas. Tapi kita percaya bahwa Allah akan tunjukkan ketika Ia berkehendak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah kita dalam Tuhan Yesus Kristus tidak akan pernah membiarkan kita menjalani pergumulan kita sendiri. Dia Allah yang peduli, Dia Allah yang mengerti, Dia Allah yang mendengar setiap doa dan keluh kesah kita. Segala sesuatu yang berat, yang menekan kehidupan kita, itu tidak jauh lebih besar dari kuasa Allah kita. Karena itu saudara, mari seberat apapun permasalahan dan pergumulan yang sedang kita alami saat ini, tetaplah taruh pengharapan kita di dalam tangan Tuhan. Tetaplah berseru kepadanya dalam doa. Karena kita yakin dan percaya, Tuhan kita punya banyak cara untuk bisa melepaskan kita dari apapun yang kita alami sesuai dengan waktu dan kehendaknya. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita. Amin. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita naikkan doa syafaat kita. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami naikkan ungkapan syukur kami lagi malam hari ini di dalam doa syafaat kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau yang sudah berikan kami lagi penyegaran dalam kehidupan kami. Ketika kami boleh mendengar, merenungkan firman Tuhan yang mengajarkan kami bahwa Allah peduli di dalam kehidupan kami. Apapun yang kami alami dalam hidup kami, kesulitan, pergumulan, sakit, penyakit, atau apapun,
Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami sendiri. Engkau tahu kapan, waktu, dan saat yang tepat untuk Engkau menunjukkan kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Jangan biarkan hati pikiran kami, Tuhan, dikuasai oleh pikiran-pikiran yang mengembara, sehingga kami meragukan akan kuasa dan kasih Tuhan. Biarlah kami tetap fokus dan mengingat bahwa Engkau Allah yang dulu melepaskan orang Israel kembali pergi ke tanah yang Engkau janjikan, adalah Allah yang sama, yang mampu dan mau mengangkat dan melepaskan kami dari setiap persoalan permasalahan yang kami hadapi. Terima kasih Bapa di sorga, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, di dalam doa syafaat kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, saat ini kami masih saja mengalami pergumulan karena pandemi yang sampai saat ini belum juga berakhir. Kami tak tahu Tuhan apa yang sedang Engkau rancangkan dalam kehidupan kami. Tapi satu hal yang pasti Tuhan, bahwa pandemi yang sedang terjadi saat ini mengajarkan kami begitu banyak hal tentang ketidakberdayaan kami tanpa Engkau. Ketika kami dalam persoalan seperti saat ini, hanya Engkaulah satu-satunya tempat kami bergantung. Hanya Engkaulah satu-satunya tempat kami menaruh harapan di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang punya kuasa dalam hidup kami. Allah yang punya kuasa tak terbatas. Karenanya Tuhan kami mohon, berikan kemampuan bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Biarlah Engkau memberikan mereka hikmat akal budi, kemampuan untuk memutuskan banyak hal-hal penting yang sedang terjadi saat ini. Dan segala sesuatu keputusan yang mereka berikan Tuhan, biarlah itu boleh menjadi satu hal yang berguna bagi masyarakat kami. Dan untuk masyarakat kami juga Tuhan, berikan kemampuan bagi kami untuk bisa mengikuti setiap anjuran yang disampaikan oleh pemerintah bangsa dan negara kami. Sehingga terutama di dalam pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19, kami boleh tetap mengikuti setiap protokol kesehatan yang dianjurkan, sehingga kami boleh terhindar dari semuanya itu. Juga kami boleh menjaga orang lain untuk tidak terpapar. Terima kasih Bapa di sorga, berkati Presiden kami, Presiden Jokowi, Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin. Biar Tuhan yang memberikan mereka kesehatan, kekuatan, hikmat, akal budi, juga sampai pemerintah sampai ke daerah-daerah. Biarlah Tuhan mereka boleh bekerja dengan hati yang tulus, dengan tidak memikirkan kepentingan diri mereka sendiri. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini terpapar COVID-19, baik di jemaat kami maupun saudara-saudara kami sebangsa setanah air. Tuhan, Engkau pasti mendengar setiap doa-doa yang mereka sampaikan. Biarlah Tuhan yang mau jawab setiap doa mereka sesuai waktu dan kehendak Tuhan. Khususnya untuk jemaat-jemaat kami Tuhan, yang saat ini masih dalam keadaan sakit. Untuk Bapak Rakut Sembiring, untuk Ibu Hatta Sembiring, untuk Ibu Celia Simanjuntak, Bapak Tongam Simanjuntak, untuk anak kekasih kami Kurt Louis Patinama, untuk Bapak Herman Eman, untuk Ibu Ana Heda, untuk Bapak Andre Sumono, dan saudara-saudara kami yang lain Tuhan yang tak bisa kami sebutkan satu persatu. Ada yang dalam pemulihan. Kami serahkan semuanya mereka Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang mau menjamah. Dan kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu jauh lebih besar dari sakit penyakit apapun yang dialami. Terima kasih Bapak di sorga. Kami tak lupa juga untuk berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh muka bumi, khususnya GPIB dan terlebih khusus lagi jemaat kami, jemaat Sangkakala. Saat ini Tuhan kami harus beribadah secara Zoom. Kami tak bisa bertatap muka karena pandemi yang masih terjadi. Biarlah Tuhan, Engkau mau tetap hadir dalam kehidupan kami. Terlebih berikan kami tetap satu hati, boleh saling mengingat satu sama lain, saling mendukung satu sama lain,
saling menopang, terutama ketika saudara-saudara kami yang dalam keadaan lemah tubuh, kami boleh tetap menopang mereka, bisa tetap mengingat mereka, mendoakan mereka, sehingga mereka boleh dikuatkan. Untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kesedihan, untuk keluarga Bapak Requensis Hutauruk, dengan Tuhan memanggil pulang Ibu Kekasih, Ibu Lembayung Hutauruk. Kami percaya Tuhan bahwa kehidupan keluarga ini ada di dalam tangan Tuhan. Engkau pasti akan memberikan mereka kekuatan dan penghiburan bagi suami, bagi anak-anak dan cucu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami tak lupa juga berdoa untuk para medis, para dokter, perawat, semua orang yang terlibat di rumah sakit maupun TNI Polri, di saat mereka harus bertemu langsung dengan orang-orang yang terpapar. Tuhan, Engkau mau kasihani mereka. Biarlah kasih dan perlindungan Tuhan ada bersama mereka, sehingga mereka boleh dijauhkan dari sakit penyakit, dan mereka boleh melakukan tugas tanggung jawab mereka untuk membantu saudara-saudara kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan selanjutnya kehidupan kami Tuhan. Malam hari ini, bahkan dalam sepanjang hidup kami, hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Dengar dan sambut doa kami Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita masuk ke pengucapan syukur. Marilah kita mengungkapkan syukur kepada Allah dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Imamat pasal 19 ayat 5 yang menyatakan, apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian, hingga Tuhan berkenan akan kamu. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Padanya segenap hidup.
Jemaat, mari kita berdiri, kita berdoa syukur. Ya Allah, segala ungkapan syukur hanya kepadamu. Terima kasih atas berkat dan kasih karunia yang telah kami terima dan nikmat hingga saat ini. Kami percaya semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah ungkapan syukur kami kepadamu. Terimalah dan kuduskan persembahan kami agar menjadi berkat bagi pelayanan kasih-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara, pergilah dalam damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari. Arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.